banyak, kita menggunakan alat seperti ini. Kita menggunakan alat seperti ini dan batu bata dipasang di dalam palet, di atas palet. Setelah itu baru pengangkutannya dengan menggunakan forklift seperti ini. Nah, tetapi dengan catatan bahwa kalau kita menggunakan alat forklift seperti ini, maka handbrake seperti ini, maka lantai kerja itu harus dalam keadaan rata. Saya akan menjelaskan mengenai pemasangan batu bata. Terlebih dahulu, batu bata yang akan kita pasang, kita cukup rendam, dicelupkan saja. Cukup dicelupkan saja. Pertama adalah batu bata yang dicelupkan. Itu pertama adalah untuk menghilangkan debu yang ada di atas batu bata. Kemudian yang kedua adalah untuk mengimbangi penyerapan air spesi oleh batu bata. Jadi batu bata lokal sebelum dipasang cukup dicelupkan saja, tidak direndam sampai jenuh air. Ini dicelupkan. Batu bata yang akan kita pasang ini perlu direndam terlebih dahulu. Kemudian cara perendamannya, kalau misalnya batu bata yang baru kemudian direndam, itu akan terlihat gelembungnya lebih besar. Nah, sedangkan untuk batu bata yang sudah hampir mendekati jenuh air, maka gelembungnya akan lebih kecil dan sedikit kelihatan dari secara visual akan kelihatan seperti itu. Setelah direndam, maka batu bata ini akan kita angkat dengan menggunakan alat pengangkat yang seperti ini. Cara bekerjanya adalah alat ini adalah dengan cara dijepit. Jadi memasukkannya seperti ini, kemudian kita angkat seperti ini. Setelah itu kita bawa. Baiklah, kita akan mengayak pasir untuk adukan. Pasir untuk pasangan batu bata ini perlu diayak terlebih dahulu karena untuk spesi atau siar tegak maupun siar datar di dalam pasangan batu bata itu berkisar antara 1 sampai 1,5 cm. Nah, sehingga kalau misalnya pasirnya tidak diayak, itu akan mendapatkan kesulitan di dalam bekerja. Oleh karena itu, maka pasir yang akan kita pergunakan harus diayak terlebih dahulu. Untuk pengayakan, karena di sini untuk keselamatan kerja, maka APD-nya kita harus pakai, yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker, kemudian memakai baju praktek dan memakai sepatu keselamatan kerja. Kita mulai dengan pengayakan pasir, yaitu yang pertama skopnya adalah seperti ini. Kemudian kita ambil pasir, kemudian hamparkan. Untuk pemasangan batu bata, maka kita perlu membuat dulu spesi untuk pasangan batu bata. Spesi untuk pasangan batu bata yaitu pasir pasang, kemudian kalau diperlukan kapur, atau dipergunakan juga semen. Nah, antara pasir, kapur dengan semen itu perbandingannya, maka dihitung perbandingannya biasanya adalah 1:4 pasir, 1 semen
berbanding 4 pasir. Tetapi perbandingannya tidak boleh perbandingan volume, tetapi perbandingan berat. Perbandingan berat. Kalau misalnya 1 kilo semen, maka untuk pasirnya adalah 4 kilo. Jadi perbandingannya perbandingan berat, bukan perbandingan volume. Nah, yang pertama adalah pasirnya kita masukkan sesuai dengan komposisi campuran. Setelah dimasukkan pasir, karena di sini pelajaran praktek itu adalah sistemnya adalah bongkar pasang. Jadi nanti kalau setelah dinilai baru dibongkar lagi. Oleh karena itu pasangan batu bata spesinya kita pergunakan kapur, supaya nanti memudahkan di dalam pembongkaran. Tetapi kalau misalnya pasangan yang sebenarnya, maka kapur itu tidak diperlukan. Itu kita pergunakan semen. Kemudian ini kebetulan kita akan membuat spesi untuk praktek yang nantinya hasil daripada praktek itu akan dibongkar pasang lagi, maka kita pergunakan kapur dengan komposisi yang sudah direncanakan. Adukkan pasir dengan kapur ini harus diaduk kering dulu. Adukan kering yaitu adukan yang tidak menggunakan air. Setelah kelihatan padu antara pasir dengan kapur atau dengan semen sebagai bahan pelekatnya, maka kita mulai dengan menuangkan air. Kemudian diaduk. Nah, sebelum kita mulai dengan pemasangan batu bata, spesi sudah disiapkan seperti ini, ya, sudah disiapkan. Tetapi syarat dari spesi itu adalah harus homogen, yang artinya pasir dengan kapur atau dengan semen itu harus berpadu secara sempurna dengan menggunakan air, sehingga akan didapatkan adukan seperti ini. Syarat-syarat dari adukan pertama adalah harus homogen, yang kedua adalah mencapai workability atau kemudahan di dalam pengerjaan adukan. Nah, kemudian untuk adukan seperti ini, adukan untuk pasangan batu bata, secara visual apakah sudah homogen atau belum, maka kita tes dulu. Yang pertama adalah secara visual warnanya seragam seperti ini. Warnanya seragam, sudah padu. Kemudian cara pengetesannya adalah seperti ini, kemudian dibalikan. Kalau misalnya ada spesi masih jatuh, berarti spesi itu masih tidak homogen atau belum homogen. Nah, tetapi kalau misalnya spesi itu sudah tidak ada yang jatuh, maka spesi itu adalah spesi yang sudah homogen. Itu adalah pemeriksaan spesi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ikatan antara batu bata dengan spesi. Ikatan antara batu bata dengan spesi. Di sini ada permukaan batu bata. Ini yang batu bata yang dicelupkan atau batu bata yang agak kering. Sedangkan di sini ini batu bata yang dicelupkan agak lama. Di sini ada permukaan yang kering. Ada permukaan kering. Sehingga batu bata perlu dicelupkan
Pertama adalah untuk menghilangkan debu yang ada di permukaan batu bata. Kemudian fungsi dari dicelupkan adalah untuk mengimbangi pengisapan air spesi oleh batu bata secara sempurna. Kalau misalnya kita pergunakan batu bata yang kering, maka pengisapan air spesi ini akan dihisap secara drastis oleh batu bata, sehingga pasangan batu bata ini ikatannya tidak sempurna. Yang akan sempurna adalah ikatan batu bata yang batu batanya direndam terlebih dahulu atau dicelupkan seperti ini. Dan kondisinya harus seperti ini. Di bagian permukaan yang di bagian tepi ini sudah ada airnya, sudah terendam air. Sedangkan yang bagian tengah ini masih kering seperti ini. Nah, ini satu lagi adalah permukaan batu bata yang jenuh air. Nah, permukaan batu bata yang jenuh air ini tidak baik untuk pasangan batu bata karena air spesi tidak akan terserap oleh batu bata, tetapi air yang ada di batu bata ini akan keluar, sehingga ikatan antara batu bata dengan spesi itu tidak sempurna. Sama dengan yang terlalu kering karena terisapnya air spesi oleh batu bata secara drastis. Jadi yang lebih sempurna untuk ikatan batu bata adalah permukaan batu bata yang seperti ini. Nah, untuk mahasiswa yang baru memegang sendok spesi, kemudian akan memasang batu bata, maka dalam waktu 5 menit kita latihan dulu cara menghamparkan atau mengambil spesi yang baik. Caranya adalah seperti ini. Ini cara mengambil spesi seperti ini untuk pasangan satu bata, kemudian menyimpannya seperti itu, kemudian menarik. Nah, Anda latihan terlebih dahulu cara memotong, menggulung, kemudian mengambil dan menyimpan. Mengambil, menyimpan, memotong, dan mengambil. Menyatukan lagi, menyatukan seperti ini. Ini gerakannya seperti ini. Memotong, mengambil. Itu adalah dasar-dasar di dalam pemasangan batu bata dalam cara penghamparan spesi dan pengambilan spesi. Untuk pemasangan batu bata, maka kita perlu menggunakan APD, alat pelindung diri. Karena di dalam pemasangan batu bata banyak benda-benda yang tajam seperti ini. Kemudian ada juga yang berat seperti ini, batu bata. Nah, kemudian Anda lihat, kita pergunakan baju praktek seperti ini. Kemudian kalau misalnya di atasnya ada yang bekerja atau ada kegiatan di atasnya, maka kita perlu menggunakan helm. Tetapi kalau misalnya tidak ada kegiatan di atas, maka cukup dengan seperti ini. Dan yang paling penting, Anda harus menggunakan sepatu safety, sepatu untuk keselamatan kerja. Seandainya terjadi seperti ini, maka kaki kita itu akan terlindung atau menginjak bagian yang tajam. Ini akan terlindung kaki kita. Jadi kita harus menggunakan sepatu safety sebelum kita memasang pasangan batu bata atau praktek pasangan batu bata. Maka kita membuat layout untuk pekerjaan. Layout pekerjaan ini manfaatnya adalah untuk memudahkan di dalam bekerja, kemudian dalam keadaan aman. Oleh karena itu, susunan atau susunan bahan dan alat yang akan kita pergunakan adalah seperti ini. Antara jarak kotak spesi dengan sisi pasangan
ini diperkirakan 80 cm. Diperkirakan 80 cm. Ini diperkirakan 80 cm atau 3 langkah kaki pemasang, sehingga di sini akan leluasa untuk bergerak di dalam pemasangan batu bata. Ini adalah cara pemasangan, penempatan alat dan bahan adalah seperti ini. Batu bata disimpan di samping kiri atau kanan kotak spesi, sedangkan mistar ukur kita simpan di sini, dan ini adalah alat ukur ketegakan dan kedataran kita simpan di atas seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai alat yang akan dipergunakan di dalam pemasangan batu bata, yaitu ini yang dinamakan meteran atau roll meter. Kemudian ini sendok spesi. Sendok spesi ini sendok spesi opal. Ini bisa dipergunakan di dalam pemasangan batu bata. Atau khususnya yang opal, ini adalah pemasangan fondasi batu kali. Kita pergunakan sendok spesi yang opal seperti ini. Sedangkan untuk pasangan batu bata, biasanya kita pergunakan sendok spesi seperti ini, yang mana panjang dari sendok spesi ini adalah 1 batang. Ini adalah 1 batang, panjangnya 1 batang. 1 batang. Begitu juga sendok spesi yang segitiga. Sendok spesi segitiga ini juga adalah untuk pemasangan batu bata. Jadi pengambilan satu sendok spesi, adukannya adalah untuk pemasangan batu bata 1 batang. Ini panjangnya adalah sama dengan panjang batu bata. Nah, perbedaannya adalah kalau sendok spesi dengan segitiga sama kaki, titik beratnya ada di depan, di sini titik beratnya, sehingga keseimbangannya seperti itu. Tapi kalau yang sendok spesi ini adalah titik beratnya di sini, sehingga ini akan, kalau tidak dipegang, ini akan jatuh. Dan ini adalah palu pemotong batu bata, ya. Cara memotong batu bata dengan menggunakan palu adalah seperti ini, ya. Ini potong seperti ini. Kemudian ini yang dinamakan dengan jointer. Jointer ini dipergunakan untuk memperhalus siar tegak dan siar datar, yang mana siar tegak dan siar datarnya itu atau pasangan batu batanya itu akan diekspor, yang artinya tidak diplester, sehingga siar tegak dan siar datarnya harus kelihatan halus. Kemudian batu batanya, permukaannya harus bersih. Itu yang diekspor. Baik, kita akan mulai dengan pemasangan batu bata dengan gambar kerja seperti ini. Gambar kerja seperti ini akan membuat bentangan, kemudian di sini ada siku yang dipergunakan. Siku di sini yang akan kita ukur adalah siku luar, yang akan dinilai atau diutamakan, yaitu siku luar. Yang dimaksud dengan siku luar di sini sama di sini. Sedangkan siku dalam ini diabaikan. Jadi yang diutamakan adalah siku luar, ya. Siku luar, kemudian bentang seperti ini. Ini adalah gambar kerja yang akan kita praktekkan di lantai kerja. Yang pertama, karena bentangnya sedikit, kurang lebih hanya 1,5 meter, maka kita membuat dry set out. Di dalam praktek ini adalah praktek di sini. Ini sudah ada lantai kerja. Yang dianggap lantai kerja ini adalah permukaan fondasi. Karena di sini permukaan fondasi, maka pasangan batu bata akan diletakkan di atas permukaan fondasi. Kemudian karena bentangnya sedikit, antara
1,5 meter, maka dibuatkan dry set out atau membuat pasangan batu bata tanpa spesi untuk mendapatkan tanda seperti ini. Tanda ini adalah awal daripada pasangan. Ini awal pada pasangan. Sedangkan ini adalah kepala untuk pasangan. Kenapa kita menggunakan kepala pasangan? Karena di sini menggunakan lantai kerja, kemudian bentangnya sedikit, kemudian orangnya banyak, bentuknya juga sama, maka di sini diperlukan kepala pasangan untuk setiap lokasi pekerjaan. Kalau di lapangan, untuk pemasangan ini adalah kita pergunakan profil. Menggunakan profil seperti ini. Menggunakan profil seperti ini. Menggunakan profil seperti ini. Profil ini harus dalam keadaan tegak dan lurus. Setelah tegak dan lurus, maka didirikan profil seperti ini, kemudian diperkuat dengan stud supaya ini betul-betul tegak dan lurus. Supaya betul-betul tegak dan lurus. Kalau di lapangan, sedangkan untuk di tempat praktek yang sudah ada lantai kerjanya, maka pengganti profil kita pergunakan kepala pasangan. Untuk pemasangan batu bata yang ada lantai kerjanya, maka kita harus menggunakan kepala pasangan. Kepala pasangan ini adalah seperti ini. Ketebalannya kurang lebih ini 1,5 cm. Kita anggap saja untuk yang bagian bawah, karena permukaan pondasi itu tidak rata, tidak level, maka boleh untuk pasangan yang awal, yang pertama, ini bisa 2 cm atau 3 cm menyesuaikan permukaan pondasi. Setelah ini seperti sudah terpasang, maka kita akan mengukurnya dengan menggunakan water pass. Ini harus betul-betul di tengah-tengah, menandakan ini adalah batu bata ini adalah datar. Kemudian disilakan, ini juga harus pas, harus pas. Ini lihat gelembungnya harus di tengah-tengah, berarti menandakan bahwa batu bata ini sudah level. Setelah itu baru kita potong. Ini kepala pasangan yang pertama. Kemudian kita buat lagi dengan cara yang sama, yaitu kita membuat kepala pasangan seperti ini. Tapi di sini tidak perlu Anda tekan terlebih dahulu, karena kita akan melevelkan permukaannya dengan permukaan yang ini sudah terpasang kepala pasangan ke yang kedua. Kemudian dengan pertolongan mistar ukur atau profil, maka posisinya seperti ini. Dilihat di sini gelembungnya harus di tengah-tengah, harus datar. Nah, ini menandakan kalau misalnya kepala pasangan 1 dengan kepala pasangan 2 itu sudah level. Oleh karena itu, setelah kepala pasangan 1 dengan kepala pasangan 2 itu sudah level, maka kita pergunakan line bobin. Line bobin itu yang terbuat daripada baja seperti ini, kemudian dilubangi dan ditarik dengan benang seperti ini. Dimasukkan benang sebagai benang pedoman di dalam pemasangan. Ini adalah pengganti dari profil. Kalau di lapangan yang sebenarnya kita pergunakan profil kayu untuk menarik benang pedoman,
sedangkan di tempat yang ada lantai kerjanya, maka kita pergunakan rem bobin seperti ini. Ini caranya seperti ini, kita tarik. Kemudian supaya benang pedoman itu regang, maka diperkirakan jaraknya adalah 3 cm. Kemudian kita tarik sehingga benangnya agak regang. Setelah itu baru kita mulai pemasangan batu bata. Anda perhatikan cara pemasangan batu bata. Ini cara pemasangan batu bata yang pertama. Cara pemasangan batu bata yang dihamparkan terlebih dahulu. Kemudian kita hamparkan atau kita ratakan permukaannya. Setelah itu baru pasang batu bata. Ini bisa dipergunakan dengan cara dipukul seperti ini. Kemudian untuk pasangan batu bata berikutnya adalah diisi dulu untuk siar tegaknya. Caranya adalah seperti ini. Kemudian kita pasang. Kemudian kita pasang dan luruskan. Setelah selesai, baru kita potong. Itu disimpan seperti ini. Kemudian batu batanya dibenamkan. Batu bata dibenamkan. Setelah dibenamkan, ditarik. Ini batu bata yang terakhir, kita ambil, benamkan, kemudian kita tarik. Ini dilakukan seperti ini sampai selesai. Seperti biasa, kalau sudah selesai baru kita potong. Setelah dipotong baru kita ambil seperti ini. Nah, kalau misalnya ada siar tegak yang kosong, maka pergunakanlah sendok spesi seperti ini untuk mengisi. Mengisi seperti ini. Tetapi tidak diperkenankan kalau misalnya kita mengisinya dengan tangan seperti ini. Ini tidak diperkenankan seperti ini. Jadi mengisinya harus menggunakan sendok spesi. Ini untuk
mengukur yang belokan. Datarannya seperti ini, kemudian baru diukur kesikuannya dengan menggunakan siku rangka. Dengan catatan bagian depan ini harus sudah lurus. Bagian depan harus sudah lurus. Kemudian yang di belakang ini mengikuti sampai betul-betul siku seperti ini. Begitu juga ya di sebelah kiri. Saya ini kemudian dibenamkan, kemudian ditarik kira-kira 1 cm atau 1,5 cm, kemudian kita turunkan sampai betul-betul level. Setelah itu baru kita ukur sikunya dengan catatan bagian depan ini harus lurus, kemudian bagian ini adalah mengikuti. Ini harus lurus seperti ini. Untuk yang lapis yang pertama sudah selesai, maka untuk lapis yang kedua kita laksanakan kepala pasangannya itu adalah kepada kepala pasangan yang sebenarnya di atasnya, di atas lapis ke-1. Jadi yang ini sudah bisa dibongkar. Ini bisa kita bongkar, kemudian kita pindahkan ke sini. Dengan catatan permukaan ini harus lurus dengan yang bagian bawah, kemudian ini juga harus lurus dengan bagian yang ini. Diperkirakan siarnya 1,5 cm atau 1 cm. Setelah itu baru kita ukur ketegakannya. Ukur ketegakannya. Pas. Kemudian di sini juga sama, diukur. Setelah itu baru kita pasang kepala pasangan yang kedua di atasnya dengan melakukan seperti pekerjaan yang sudah kita lakukan. Ini kita pergunakan kotak ukur, kemudian kita lihat di sini pas di tengah-tengah, lembungnya pas di tengah-tengah. Kalau sudah seperti itu, baru kita pindahkan dari bobin ke sini, kemudian ini juga dipindahkan dengan supaya agak regam benangnya dengan jarak 3 cm kurang lebih. Kemudian kita tarik, dan ini merupakan benang pedoman yang baik. Nah, setelah itu baru kita mulai pemasangan batu bata yang berikutnya. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu yang pertama, cara yang pertama yang dihampat, silakan Anda lakukan dengan cara penghamparan. Dan pemasangan
atau kita pukul sedikit. Baik, karena di sini diperlukan adalah batu bata setengah, yang mana batu bata setengah itu adalah batu bata setengah batu bata yang diperlukan adalah setengah kali panjang batu bata dikurangi dengan setengah siar, sehingga didapatkan misalnya saja ini didapat panjangnya 20, sehingga setengahnya itu adalah 10. Nah, setelah itu baru dikurangi setengah siar di sini. Maka yang diperlukan adalah ukuran yang ini. Ini yang batu bata yang diperlukan. Cara memotongnya, pertama adalah kita akan mengikis sesuai dengan garis ukuran dengan menggunakan palu pemotong batu bata. Caranya supaya ini tetap di garisnya, maka ini dihimpitkan ke badan, kemudian baru kita melakukan pemotongan. Ini dilakukan pemotongan seperti ini, keliling. Nah, setelah keliling seperti ini, baru kita lakukan pemotongan sekaligus. Batu bata yang diperlukan. Nah, cara pemasangannya adalah ini dipasang terlebih dahulu, kemudian kita hamparkan, kemudian diisi kepala batu batanya. Dan kita pasang seperti ini. Setelah itu baru diukur ketegakannya, yaitu seperti pasangan. Diukur seperti ini. Ini harus dalam keadaan tegak. Kemudian di sebelah sininya ini juga sama, harus dalam keadaan tegak gelembungnya. Maka ini adalah sudah merupakan satu pemasangan batu bata yang tegak dan lurus. Siku luar ini yang diharapkan kesikuannya, sedangkan siku dalam kita abaikan. Ya. Untuk pasangan batu bata yang tidak diplester atau diekspos, ikatan pasangan batu batanya diekspos, maka siar tegak dan siar datar itu harus di finishing dengan menggunakan jointer seperti ini. Ini caranya seperti ini. Untuk menggunakan jointer, diusahakan spesi yang ada di sini ini dalam keadaan masih workability-nya masih baik, sehingga di sini akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk siar tegaknya. Siar tegaknya adalah menggunakan seperti ini, sedangkan siar datarnya adalah menggunakan seperti ini.
maka hasilnya adalah seperti itu.